Halo para pecinta film, ketemu lagi bareng saya Kang Farmin. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahi rezeki yang melimpah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu film yang berjudul Incident in Ghostland. Film ini bergenre horor di mana sebuah keluarga yang diteror habis-habisan oleh dua orang psikopat. Tanpa menunggu lama dan biar kalian gak penasaran, langsung aja kita simak videonya. Film diawali ketika seorang anak berlari menuju ke jalan dan mengejar sebuah mobil, di mana mobil tersebut ada 3 orang wanita. Mereka adalah Beth. Beth adalah seorang pecinta cerita horor dan kakaknya Vira, serta Alisa ibunya. Mereka adalah keluarga yang berasal dari Paris dan berencana akan pindah ke sebuah desa terpencil, di mana rumah tersebut adalah peninggalan saudaranya. Dan ketika dalam perjalanan mereka berpapasan dengan sebuah mobil yang sangat misterius, di mana mobil tersebut tertutup rapat dan terdapat banyak boneka juga permen. Mereka mencoba menyapa kepada penghuni mobil tersebut. Dan di sebuah rest area, mereka coba beristirahat dan berbelanja di sebuah minimarket. Ketika mereka berbelanja, mereka melihat mobil misterius yang berpapasan dengan mereka tadi. Beth merasa heran dan aneh sekali karena sepertinya mobil mereka diikuti oleh mobil tersebut. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Selang beberapa jam akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Dan setelah sampai, mereka masuk ke dalam rumah yang akan mereka tempati. Ketika mereka masuk, kondisi rumah sangat gelap dan juga berantakan. Mereka pun berbenah dan merapikan rumah tersebut. Ketika mereka bersih-bersih, Beth mendadak menangis. Beth merasakan takut karena celana jeans yang dia pakai berdarah. Ternyata dia sedang menstruasi, bray, alias haid. Wajar, neng, anak cewek haid itu ketandanya masa puber. Oh ya, just for information buat kalian, Vira kakaknya Beth, dia merasa ibunya pilih kasih kepada Vira sehingga Vira merasa iri dan kesal terhadap ibunya. Nah, disitulah Vira merasa tidak diperhatikan oleh ibunya. Dengan rasa kecewa dan dongkol, Vira akhirnya masuk ke dalam rumah dan selang beberapa menit kemudian, sebuah mobil menghampiri rumah mereka. Mobil itu adalah mobil yang mengikuti mereka. Dan ketika ibunya sedang menelepon saudaranya, secara tiba-tiba dia diserang oleh seorang pria yang berperawakan besar, berkepala botak, sehingga mengakibatkan dia jatuh. Pria tersebut pun mencoba mengamati seisi rumah dan saat itu juga muncul Beth dan Vira. Mereka sangat kaget dan takut sekali karena di rumah mereka ada seorang yang masuk dan menyerang mereka. Mereka berdua dijambak rambutnya dan diseret oleh pria tersebut. Dan ternyata yang masuk ke dalam rumah mereka adalah 2 orang psikopat kakak beradik yang sangat sadis. Satu berkepala botak dan yang satu seorang waria alias bencong juga sama sadisnya. Beth benar-benar sangat ketakutan sekali. Mereka diserang habis-habisan oleh kedua psikopat tersebut. Ibunya mencoba melawan sampai akhirnya psikopat waria pun dapat dikalahkan dan terjatuh. Ibunya menyuruh Beth agar Beth bisa lari dari rumah ini, tapi si psikopat bangun dan Alisa ibunya Beth menyerang dan menghujamkan pisau ke tubuh si psikopat botak. Dan tiba-tiba Beth terbangun dari tidurnya. Ternyata Beth hanya mengalami mimpi buruk. Di masa sekarang Beth adalah Beth yang sudah mempunyai seorang suami dan juga anak laki-laki. Beth adalah seorang penulis cerita-cerita misteri. Kehidupan Beth sangat bahagia dan juga tentram. Tapi ada satu yang selalu menjadi pikiran dia, yaitu mimpi buruk yang dia alami tiap malam. Mimpi yang selalu mengganggu pikirannya. Di suatu malam, Beth meminta izin kepada suaminya agar Beth bisa berkunjung dan menengok ibunya. Dan karena disetujui oleh suaminya, akhirnya Beth pergi ke rumah ibunya. Singkat cerita, Beth akhirnya sampai di rumah ibunya. Tapi sayang ibunya tidak ada di rumah. Selang beberapa menit, akhirnya ibunya muncul dan memeluk Beth. Ibunya sangat bahagia sekali Beth bisa berkunjung ke rumahnya dan bisa berkumpul kembali. Di dalam rumah, Beth mencari keberadaan Vira. Vira kakaknya Beth, dikarenakan peristiwa yang mereka alami ketika diserang oleh para psikopat, membuat jiwa Vira terguncang dan depresi.
Vira selalu menyendiri dan mengunci di dalam kamar, berteriak dan juga menyakiti dirinya sendiri. Beth merasa sangat iba dan kasihan sekali terhadap Vira. Dan di suatu pagi, Beth dikagetkan ketika dia terbangun ada tulisan di cermin yang isinya adalah ada seseorang yang meminta pertolongannya. Beth bergegas bangun dan mengecek kamar bawah tanah tempat Vira mengurungkan diri. Pagi itu, Vira benar-benar keadaannya sangat kacau sekali. Dia memeluk sebuah boneka dengan keadaan telanjang bulat dan berkata jika tadi malam ada seseorang yang menyerang dia. Tapi Beth menjelaskan bahwa tadi malam tidak ada siapa-siapa. Dan di suatu malam, Beth dan ibunya menikmati malam dengan berdansa dan juga mabuk bersama sampai ibunya tertidur. Dan ketika dia hendak tidur, Beth kembali dikagetkan ketika dia melihat di cermin ada tulisan yang sama. Dan lebih dikagetkan lagi ketika melihat Vira dalam keadaan tangannya terikat borgol di atas kasur dan wajahnya di make up medok nggak karuan. Beth bertanya pada Vira sebenarnya apa yang terjadi sampai dia terikat seperti ini. Beth mencoba membantunya mencari kunci borgol tersebut dan Beth membangunkan ibunya yang sedang tertidur. Dan ketika Beth kembali ke kamar Vira, dia kaget sekali melihat Vira seperti kesurupan. Vira seperti ada yang menampar dirinya, memukul bahkan melemparnya. Kondisi yang Vira alami membuat Beth menjadi takut. Jari tangan Vira patah, tapi entah sebenarnya siapa yang melakukan ini terhadap Vira. Sampai akhirnya ibunya coba menenangkan Vira dan membuat Vira terdiam. Dan saat itu juga Alisa keluar rumah untuk mencari bantuan, meninggalkan Beth sendirian yang ketakutan. Ketika Beth kembali ke kamar untuk melihat keadaan Vira, tapi Vira tidak ada dan tidak menemukannya. Vira kembali berada di dalam kamarnya. Dan ketika Beth coba masuk kamar Vira, dia dikagetkan dengan munculnya seorang psikopat. Tapi sayang untungnya itu hanya halusinasi Beth. Tengah malam pun menjelang ketika Beth tertidur, terbangun oleh suara anjing yang menggonggong. Dan saat itu juga mulut Beth dibekap oleh seseorang. Pagi harinya Beth terbangun dan mencari ibunya. Beth merasakan tubuhnya lemas dan tak berdaya. Dan muka Beth memar dan bonyok seperti habis dipukulin orang. Beth merasa aneh mengapa wajah dan tubuhnya seperti ini. Beth mencoba mencari Vira dan menuduh jikalau yang sudah melakukannya adalah Vira. Tapi Vira menyangkal jikalau sebenarnya yang membuat dia seperti itu adalah para psikopat yang telah menyerangnya. Karena wajah Vira pun sama babak belur seperti Beth. Karena Beth tidak percaya, akhirnya Vira menampar Beth. Karena tamparan Vira, Beth teringat masa lalunya ketika para psikopat menyerang dan memukuli mereka dan juga membunuh ibunya. Vira menjelaskan pada Beth bahwa ibunya sebenarnya sudah mati, dibunuh oleh para psikopat. Sampai akhirnya Beth pun ikut jadi stres dan depresi seperti Vira. Mereka saling berpelukan dan sedih mengingat ketika ibunya mati oleh para psikopat. Hari demi hari mereka lalui berdua dengan kehidupan yang sangat menyedihkan dan tanpa arti. Seperti orang yang hilang semangat hidup. Makan dan tidur pun mereka lalui bersama di rumah itu. Sampai suatu ketika Vira menarik tangan Beth agar Beth bersembunyi di dalam lemari karena para psikopat akan datang dan akan menyerang mereka. Benar saja, ketika Beth bersembunyi di dalam lemari, lemari itu pun terbuka dan Beth ditarik paksa oleh psikopat waria. Dan ketika Beth bangun, Beth sudah berada di sebuah kamar yang penuh dengan boneka. Beth yang kala itu wajahnya sedang di make up oleh psikopat. Wajah Beth diberi lipstik, bedak, dan juga didandani seperti mirip boneka. Beth diberi minum arak putih atau anggur merah oleh psikopat yang sontak saja. Karena tidak terbiasa, akhirnya arak putih itu pun dimuntahkan. Tangan Beth yang diborgol oleh psikopat dan membawanya ke sebuah kamar yang juga sama penuh dengan boneka. Dan selang beberapa lama pintu kamar pun terbuka, muncullah psikopat botak. Beth yang kala itu menemukan sebuah tusuk rambut, dia ambil dan akan digunakan untuk menyerang si psikopat. Psikopat yang berbadan besar dan tinggi, dia adalah psikopat yang suka memainkan sebuah boneka. Boneka yang dia mainkan akan dia raba, dia cium, dan stresnya lagi boneka itu akan dibakar.
Mungkin itu adalah salah satu cara untuk menyenangkan diri si psikopat itu. Sampai pada akhirnya giliran Beth yang akan dimainkan seperti layaknya boneka tadi yang sudah dibakar. Beth dilempar dan kakinya diangkat dan lalu dicium alat kelaminnya. Saking takutnya, Beth jadi pipis di celana. Psikopat itu mencium dan lalu meraba-raba tubuhnya. Dan Beth semakin takut ketika si psikopat mengeluarkan korek gas yang sepertinya akan ia gunakan untuk membakar dirinya. Sama seperti perlakuannya kepada boneka yang dia bakar. Ketika psikopat itu ingin membakar si Beth pun mengeluarkan tusuk rambut yang dia sembunyikan dan ditusukkan ke leher si psikopat itu. Beth dilempar dan si botak psikopat itu pun marah dan mengacak-ngacak boneka yang ada di kamar itu. Ketika psikopat itu mulai capek dan terdiam, Beth mencoba memanfaatkan peluang dan dia berusaha merangkak dan keluar dari kamar. Tapi sayang, ketika hendak dia keluar, Beth dapat ditangkap dan ditarik kembali ke dalam kamar. Dan kali ini Beth tidak tinggal diam. Beth mencoba melawan dan memukulkan kepalanya dengan menggunakan mesin ketik. Si psikopat itu pun akhirnya ambruk. Beth pun kembali mencoba keluar dari rumah itu, tapi sayang, Beth justru malah diketemukan kembali oleh psikopat yang lain. Pintu kamar yang tertutup dirusak menggunakan kampak yang digunakan oleh psikopat itu, dan tidak ada jalan keluar lagi. Beth harus kembali ke dalam kamar psikopat yang dia lumpuhkan, tapi Beth dapat bersembunyi di tempat yang aman dari psikopat itu. Psikopat gondrong itu pun mencari dia. Beth pun dapat meloloskan diri dan mencoba keluar dari kamar. Beth mencari keberadaan Vira. Dia mencoba mengajak Vira keluar bersama-sama meninggalkan rumah itu. Dan ketika mereka ingin hendak keluar, mereka hampir saja kepergok oleh salah satu psikopat. Mereka untungnya tidak diketemukan dan berhasil keluar dari rumah. Mereka berdua berlari menyusuri hutan, ladang, dan juga rawa-rawa. Dengan tubuh yang lemas karena capek, di pagi hari mereka berada di sebuah jalan raya. Mereka berteriak meminta tolong ketika melihat sebuah mobil yang melintas. Mobil itu adalah mobil polisi dan untungnya mereka teriakannya dapat didengar oleh polisi. Polisi itu pun berhenti untuk menolong mereka. Mereka adalah sepasang polisi yang sedang bertugas, dan ketika seorang polisi mencoba menelpon ke kantor pusat memberitahukan bahwa mereka telah menemukan 2 orang gadis. Tetapi ketika hendak menghampiri mereka, tiba-tiba polisi itu ada yang menembak dirinya. Dan tidak itu juga, polisi perempuan itu pun sama ditembak oleh seseorang. Dan ternyata seseorang yang telah menembak polisi itu adalah psikopat yang berhasil kembali menemukan Vira dan Beth. Vira dan Beth pun akhirnya dibawa masuk ke dalam mobil dan akan dibawa kembali ke dalam rumah mereka. Vira dan Beth sangat stres sekali. Mereka berpikir akan lolos dari kejaran psikopat, tapi sayangnya mereka masuk kembali ke dalam rumahnya. Dan sesampai di rumah mereka kembali disiksa. Beth dicekik lehernya sampai mengeluarkan busa dari mulutnya dan nyaris saja hampir dia mati. Tapi Beth pun berusaha melawan para psikopat. Dia melawan dengan sekuat tenaga, menggigit tangan dan juga leher si psikopat sampai kulitnya terkelupas dan terbawa. Dan seketika itu juga muncul seorang polisi yang menembak psikopat botak. Si psikopat botak pun akhirnya ambruk dan mati. Melihat adiknya yang mati, psikopat yang berambut gondrong mencoba membalas, tapi dengan sigapnya polisi itu pun kembali menembak si psikopat yang coba menyerangnya. Dan mereka pun semua akhirnya koib. Beth dan Vira sangat bersyukur sekali karena ada seseorang yang bisa menolong mereka. Mereka pun akhirnya dibawa ke sebuah mobil ambulans. Dan film pun tamat. Oke guys, demikian review film Incident in the Ghostland. Mudah-mudahan kalian suka, dan seperti biasa, saya ingatkan kembali buat semuanya yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan update-update video terbaru dari channel ini. Akhir kata dari saya, sampai ketemu lagi dan bye-bye.